Selamat petang teman-teman, teman-temanku yang hebat-hebat, yang sudah tidak pernah bercuap-cuap. Kita memang tidak pernah bercuap-cuap. Kali ini saya ingin ini kita akan berada di jalur, kita akan memasuki kota Kabupaten Tabanan, teman-teman. Nah, itu saya lihat gapuranya. Ini kita sudah memasuki Kabupaten Tabanan. Nah, di jalur ini, di jalur Denpasar Singaraja ini, teman-teman akan melintasi Kabupaten Tabanan. Di Kabupaten Tabanan ini teman-teman akan melewati satu objek wisata yang menjadi ikonnya kota Tabanan, yaitu objek wisata Danau Beratan ditambah dengan Pura Ulun Danunya. Jadi di sini ada objek wisata danau, teman-teman, dan di danau itu ada sebuah pura yang namanya Pura Ulun Danu. Begitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melakukan perjalanan ke Bali Utara akan dibawa ke, artinya akan melintasi objek wisata Ulun Danu ini. Objek wisata ini ada di Candi Kuning, teman-teman, daerah Candi Kuning. Tapi tadi waktu saya melintas tadi sore, tidak ada aktivitas yang padat yang saya lihat, teman-teman. Tidak ada aktivitas yang padat. Jalur ini sepi. Nah, kira-kira ini sekitar beberapa puluh meter nih kita sudah akan melewati objek wisata Ulun Danu. Tidak ada kemacetan. Tidak ada kemacetan di sini, teman-teman. Jalurnya sangat lancar di petang ini. Banyak ada pedagang musiman, teman-teman. Banyak ada pedagang musiman. Tadi saya lihat ada markisa yang dijajar. Nah, ini kita sudah berada di objek wisata Ulun Danu. Kita tidak masuk ke dalam, teman-teman. Saya cuma menginformasikan kita akan melewati objek wisata Ulun Danu, begitu, teman-teman. Nah, ini, tapi suasananya sudah sepi, sudah tutup. Nah, ini objek wisata Ulun Danu, teman-teman. Mungkin tidak ada yang ini, cuma ada satu bus yang akan balik arah ke Denpasar, mungkin sudah tutup. Ada beberapa wisatawan lokal yang berkunjung ke objek ini. Nah, teman-teman bisa lihat, nah itu wisatawan lokal yang mungkin sekarang akan bersiap-siap balik ke Denpasar atau Kuta.
Jadi kita tidak masuk ke dalam teman-teman. Saya cuma menginformasikan jika teman-teman menuju Bali Utara akan melewati jalur Bedugul. Nah, ini namanya Bedugul, dan akan menikmati suasana di objek wisata Danau Beratan dan Pura Ulun Danunya yang menjadi ikon di Kabupaten Tabanan. Di samping tempat ini lagi satu objek ikonnya Kabupaten Tabanan adalah Pura Tanah Lot. Mungkin teman-teman tahu itu Pura Tanah Lot. Pernah lah dengar cerita-cerita tentang Pura Tanah Lot, tapi kita tidak melewati jalur Tanah Lot karena Pura Tanah Lot ada di arah selatan. Begitu teman-teman. Ini cuma kita bercerita jalur ke Bali Utara. Yang kita lewati adalah Pura Ulun Danu dengan danaunya yang bernama Danau Beratan. Nah teman-teman, kita sekarang akan melewati shortcut. Nah, shortcut ini baru dibangun teman-teman, dan saya juga pertama kali melewati shortcut ini. Shortcut ini ada di pinggiran Danau Beratan teman-teman. Di kiri saya tuh Danau Beratan. Jadi shortcut ini hanya untuk satu arah. Begitu teman-teman. Suasana di Danau Beratan sepi teman-teman, sepi sekali. Mungkin karena ini sudah mau menuju malam, tidak ada yang lagi berkunjung ke sana. Tapi tadi sore waktu saya melintas, saya lihat ada memang, tapi tidak begitu ramai. Seharusnya objek ini sudah jadi tujuan para wisatawan untuk menikmati pemandangan di Bali. Begitu teman-teman. Nah, kita akan menuju Denpasar sekarang ini teman-teman. Kita sudah melewati shortcut, shortcut apa namanya nih? Shortcut titik 3. Kalau tadi kan 56, ini titik 3. 12 saya tidak tahu di mana berada. 4 juga saya tidak tahu di mana berada. Nah, ini kita masih berada di jalur di Kabupaten Tabanan. Ini kita masih berada di Kabupaten Tabanan teman-teman. Kita berada di Kabupaten Tabanan. Lumayan lumayan perjalanan kita, lumayan jauh dan panjang. Kalau daerah Bedugul ini rata-rata masyarakatnya sebagai petani sayuran teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh di depan kita ini ada carry pickup yang lagi mengangkut sayuran. Nah, sayuran ini akan didistribusi ke
Denpasar, karena Denpasar menjadi pusat transaksi berbagai macam, untuk daerah selatan itu berbagai macam produk. Ini kebetulan yang dibawa itu daun bawang ini, kalau tidak salah ini. Banyak sekali ini. Satu carry kira-kira berapa itu Pak dapatnya teman-teman? Berapa duitnya itu yang diangkut ya? Saya tidak tahu teman-teman. Mau tanya takutnya ntar dikira apa-apa nanti. Sekarang kita akan ini jalannya menurun terus teman-teman. Ini jalan menurun sampai di daerah Kabupaten Badung nih. Karena selepas Tabanan, kalau jalur ini kita akan ketemu Kabupaten Badung. Begitu teman-teman. Nah, selepas Kabupaten Badung baru kita akan ketemu Kota Denpasar. Begitu. Kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah ya seperti itu. Suasana tidak ada hujan teman-teman. Namun situasi jalanan sepi, lalu lintasnya lancar jaya. Ini kalau tidak, karena satu kebetulan nih, mungkin tidak syuting dari Singaraja. Dari Singaraja umpamanya sampai di Denpasar, waduh, itu modalnya berapa itu kira-kira? Beli premium untuk bikin video itu lumayan modalnya. Terus tidak ada timbal balik nih. Aduh, kalau ada timbal balik mah kagak apa-apa, oke saja nih. Kalau tidak ada timbal balik ini udah repot kita nanti bikin konten. Ya, anggap sajalah kita bikin konten buat kebutuhan sendiri, buat apa namanya, buat koleksi sendiri. Ya, mungkin di lain waktu bisa bermanfaat buat mereka yang memang membutuhkan informasi dari saya. Karena setiap orang pasti sudah pada pintar-pintar bikin konten, sudah pada kepengin bikin konten. Tidak jauh halnya dengan saya yang juga pingin bikin konten. Cuma selama ini kita bikin konten yang ala kadarnya, yang tanpa babi bu, tanpa basa-basi, asal upload doang. Kali ini kita pakai cuap-cuap seperti burung, ngoceh nggak karuan. Bentar di rumah baru kita minum air. Kalau di jalan minum air berarti kita harus beli. Kalau di rumah gratis. Belinya udah kemarin, minumnya sekarang baru gratis. Begitu teman-teman. Suasana semakin gelap, hari semakin petang. Kita masih berada di jalur Tabanan, di jalur
Denpasar Gianyar, Denpasar Gianyar, mohon maaf, Denpasar Singaraja. Tapi kita masih berada di wilayah Kabupaten Tabanan. Kita sudah melewati Danau Beratan dengan ikon wisatanya sebagai ikon DTW-nya, daerah tujuan wisatanya. Sebentar lagi, mungkin ini masih jauh teman-teman. Ini kita masih jauh sampai menuju di Denpasar. Masih jauh sekali nih. Jalurnya sepi teman-teman, dan jalannya menurun. Kita lewati dulu pedagang sayurnya, mobil sayurnya kita lewati teman-teman. Di sini sudah ada hujan rintik-rintik teman-teman, rintik-rintik hujan. Kita sudah masuk nih, ini kalau tidak salah nih kita sudah ada di daerah Baturiti nih, desa Baturiti kalau tidak salah ini. Kalau tidak salah saya menduga ini kita sudah berada di desa Baturiti. Cuma kalau di Baturiti saya tidak tahu ini apa yang menjadi ikon desanya. Ikon desa di sini saya tidak tahu. Maksudnya yang terkait dengan objek wisata ya teman-teman. Terkait dengan objek wisata saya tidak tahu kalau di Baturiti ini. Cuma kemarin saya sempat ngantar penumpang, dia mau beli pia bintang, itu ternyata ada tertulis Baturiti, produksi dari Baturiti. Nah, inilah daerah Baturiti itu teman-teman. Kalau teman-teman ada yang suka sama pia bintang itu, yang produksinya Baturiti punya, desa Baturitinya itu ada di sini. Kemungkinan yang memproduksi itu orang Baturiti. Jadi orang Baturiti asalnya mungkin dari daerah ini, daerah sini dah kemungkinan, makanya mereka pakainya desa Baturiti begitu teman-teman. Mengenai pastinya saya juga tidak tahu. Yang jelas desa Baturiti itu adanya di Kabupaten Tabanan. Nah, kalau teman-teman penasaran seperti apa sih desa Baturiti, nah ini dah desa Baturiti yang kita lintasi sekarang ini. Sehabis desa Baturiti kita akan memasuki desa Luwus. Nah, kalau desa Luwus itu kita akan ketemu dengan oleh-oleh jogger. Nah, kadang-kadang ada penumpang yang bertanya, jogger itu ada di mana? Mereka cuma tahunya itu jogger hanya ada di daerah Kuta. Sementara yang lagi satu itu ada yang di daerah Tabanan, tepatnya di Desa Luwus teman-teman. Jadi kalau teman-teman pingin ke Bali Utara itu, umpamanya mau jalan-jalan ke Bali Utara, itu bisa mampir ke jogger ini, jogger yang ada di daerah Tabanan, tepatnya di Desa Luwus ini.
Nah, inilah jogger yang paling besar, lebih besar daripada yang ada di Kuta, gitu teman-teman. Cepat ya wipernya. Sorry. Jadi bingung saking banyak ngoceh. Mulutnya udah haus nih. Kerongkongan sudah haus. Kita ini masih ada di jalur Baduriti teman-teman. Cuma sebentar lagi kita masuki beberapa saat. Nah, ini kita sudah siap-siap mau masuk ke Desa Luwes. Kita akan memasuki Desa Luwes. Cuma saya tidak tahu gapura pembatasnya itu saya tidak tahu teman-teman. Yang jelas kita pakai feeling saja, pakai perkiraan saja seperti apa yang kita ketahui, begitu teman-teman. Ini masih di Baduriti. Masih di Baduriti. Nah, di sini biasanya wisatawannya biasanya sering rehat di sini. Entah mereka mau kudapan atau melihat pemandangan di sini. Biasanya kalau luar biasanya saya tidak tahu. Nah, sepertinya ini kita sudah masuk ke daerah Luwes ini. Ini sudah masuk wilayah dari Desa Luwes, Kabupaten Tabanan. Ini aduh, lagi ada hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Lampu penerangan tidak ada di sini teman-teman. Jadi usahakan jangan sampai larut kalau lagi berkunjung ke objek wisata di daerah Bali Utara. Di sini tidak ada penerangan jalan ini. Memang tidak ada mungkin ini. Kita masih berada di jalur Denpasar Singaraja, tepatnya di Kabupaten Tabanan. Kita masih ada di Kabupaten Tabanan ya teman-teman. Masih berada di Kabupaten Tabanan. Suasananya sepi teman-teman. Sama seperti tadi waktu saya datang dari arah selatan, suasananya masih tetap sepi. Apalagi malam hari teman-teman, memang jalur ini jalur sepi. Walaupun jalurnya sepi tapi sini aman teman-teman. Sepanjang yang saya tahu daerah jalur ini aman, tidak ada begal. Yang saya tahu. Nah, ini kita kayaknya sudah mau mendekat ke oleh-oleh jogger nih teman-teman. Teman-teman mungkin sudah kenal dengan yang namanya jogger apa jogger, suka-suka ya teman-teman. Mau jogger oke, mau jogger yes.
hujannya masih gerimis. Mungkin di Denpasar ini sudah hujan lebat ini. Saya lihat langitnya lumayan pekat itu di Denpasar, teman-teman. Bisa jadi hujan deras ini di Denpasar. Jogger kalau jam segini di sini kayaknya udah tutup, teman-teman. Sudah tutup, sudah tidak ada aktivitas, atau kemungkinan memang ditutup untuk sementara waktu untuk mengurangi beban pengeluaran. Namanya toko, pengeluaran listriknya masih tinggi, teman-teman. Jadi kalau tidak ada pengunjung, listriknya nyala, itu pasti biayanya akan membengkak. Begitu mungkin, teman-teman. Kita masih ada di Luwus, teman-teman. Masih di Luwus. Kita masih di Luwus. Masih di Luwus. Di mana ya ini? Di mana ya Jogornya? Aduh, ngantuk saya. Jalur ini sepi banget, teman-teman, sepi. Nah, ini kita sudah mendekati oleh-oleh Jogger, teman-teman. Kita sudah mendekati oleh-oleh Jogger, tapi kita tidak mampir, teman-teman. Jadi saya cuma menginformasikan disinilah tempat Jogger itu yang ada di Kabupaten Tabanan. Sekitar 100 meter nih kita sudah nyampe kayak ini. 100 meter lagi kita akan sampai di Jogger. Begitu, teman-teman. Badanku lapar. Mata ngantuk, perut lapar. Apa tuh ya? Duduk-duduk tuh. Ih, wiperku. Wiperku gruk-gruk, kirain apa? Kalau kita datang dari arah utara ini, teman-teman, Jogger itu adanya di kanan jalan. Di kanan jalan sudah dekat ini kita masuk ke Joggernya ini. Jogger, Jogger, di manakah engkau? Jogger, Jogger, di manakah engkau? Pabrik kata-kata Jogger. Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh, bajunya terpampang gede banget, tapi tidak ada aktivitas
parkiran tutup. Nah, sebelah kanan ini juga teman-teman, tapi gelap gulita, berat kemungkinan itu ditutup teman-teman, ditutup, tidak buka dia. Mungkin tokonya hanya bukanya di Kuta saja, mengingat kunjungan yang sangat minim itu untuk menekan kos, menekan pengeluaran perusahaan biar tidak sampai tekor. Ya, usaha kan harus dapat untung, kalau tekor ya udah tutup saja gitu kali. Kita masih berada di Luwus teman-teman, kita masih berada di Luwus. Kayaknya nanti kita akan masuk ke daerah Kabupaten Badung, masuk wilayah Kabupaten Badung. Jalur dari Denpasar terlihat tidak begitu padat. Kalau dulu ini udah mulai padat ini. Ya karena pas menjelang libur itu biasanya kepadatan lalu lintas di jalur ini memang betul-betul lumayan padat teman-teman. Biasanya kalau ini kan yang lagi luar biasa. Kalau yang biasanya memang kepadatannya meningkat seiring banyaknya wisatawan yang datang ke Bali. Tetapi tahun ini kemungkinan peningkatannya tidak akan ada. Kalaupun ada, tidaklah seperti tahun-tahun kemarin. Kemungkinan kepadatan yang ada itu dikarenakan masyarakat lokal sekarang sudah mengeluarkan kendaraan roda 4-nya yang lagi lupa, yang selama ini ada di garase. Biasanya mereka pakai online, kasihan mobilnya kehujanan. Begitu. Jadi jalur